wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita siang hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan membahas tentang bab syirik ya. Nah, apa saja syirik besar, syirik kecil? Sebenarnya syirik besar itu nggak bakal kita lakukan sih. Nah, kita itu banyak terjebak dengan syirik-syirik kecil. Maka dalam dalil dikatakan innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Nah, maka syirik ini menduakan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencemburu ya. Jadi tidak boleh diduakan dalam hal apapun. Makanya kita meletakkan Allah pada posisinya supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan atau aktivitas syirik ini ya. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga hal-hal yang kemarin kita bahas dan yang sekarang kita bahas, kalau ada yang pernah melakukan tinggal kita tinggalkan aja. Diangkat pena bagi orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Lupa sampai dia ingat. Pingsan sampai dia bangun. Gila sampai dia waras lagi. Jadi selain itu orang-orang yang pingsan, orang-orang yang tidur, ya orang-orang yang tidak tahu, maka mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban. Selagi akalnya sempurna diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau yang dulu kita belum belajar, kita nggak tahu, ke depan kita nggak boleh ulang lagi. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, setiap kita ini terikat dengan hukum Islam. Kecuali orang yang tadi saya sebutkan, termasuk orang pikun. Jadi kalau ada orang pikun, dia nggak wajib sholat. Ibu punya orang tua, udah pikun, nggak usah dipaksa-paksa sholat, nggak usah dipaksa dia puasa. Maka orang yang pikun itu amalnya juga tidak akan diterima dan tidak ada kewajiban. Kalau dia dosa, dia juga tidak berdosa. Nah, itu orang-orang yang pikun. Nah, sekarang kan banyak problem nih, orang nggak ngerti, orang tuanya udah pikun, dipaksanya sholat, sampai berantem. Nah, jadi kalau mau nggak sholat, pikun dulu. Nah, kan gitu kan. Nah, ada orang Bu, misalnya nih sebelum saya bahas syirik ya, ada orang usianya 100 tahun. Pura-puranya dia udah stroke. Tapi akalnya sempurna. Badannya udah gak gerak sebelah gitu kan. Cuman matanya aja mungkin sebelah yang bergerak lagi. Tapi akalnya sempurna Bu. Dia wajib sholat tuh Bu. Walaupun sholatnya dalam keadaan baring. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau gak bisa duduk, fa'ilam tastati mustalqiyan. Kalau gak bisa baring. Kalau ada orang jenguk orang tua kita yang stroke tadi, tapi akalnya itu masih sempurna, tutupkan auratnya Bu. Dia wajib tutup aurat. Iya dong. Akalnya sempurna. Jadi standar uzur dalam Islam bukan usia, tapi akal. Misalnya ada orang usia cuma 40 tahun. Kulitnya masih kenceng, tapi dia udah pikun Bu. Udah wajib dia tutup aurat.
Nggak wajib dia sholat. Pakai skincare dia kan jatuh misalnya dia, lalu dia ingatannya lupa atau dia pikun atau dia sakit atau mendadak dia kurang segaris gitu, maka dia nggak wajib sholat. Jadi kalau mau nggak sholat kurang dulu segaris. Ada lagi orang pikun tuh dia cuman macam harian. Senin dia pikun, Selasa dia nggak pikun, Rabu dia pikun lagi, itu kurang segaris saja Bu. Itu termasuk Bu. Berarti karena kan akalnya sudah tidak sempurna itu. Akalnya tidak sempurna, artinya dia tidak mukallaf lagi Bu. Akalnya udah nggak sempurna. Maka semua kita nih diminta pertanggungjawaban selagi kita tidak pikun dan tidak gila. Orang yang pingsan nggak perlu kodo sholat Bu. Kayak orang pingsan misalnya nggak perlu, kan gitu misalnya ya. Jadi kita terhindar, kita usahakan diri kita terhindar dari perkara-perkara syirik ini. Karena kita ini kalau mau hijrah, kalau mau berubah, kita harus ingat satu hal, bahwa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil pun dia, kejahatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Wah, apapun dia Bu. Jadi jangan kita berhayal kita punya dosa di dunia itu tidak dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Hutang orang yang nggak kita bayar di dunia dipertanggungjawabkan di akhirat. Jilbab orang dipinjam nggak dikembalikan, padahal akannya pinjam nanti bayar di akhirat. Pentul orang dipinjam nggak dikembalikan, pinjam pentul ya, nggak dikembalikan, akannya pinjam, ganti di akhirat. Kita pinjam uang orang di dunia nggak kita kembalikan, maka ganti di akhirat. Kita gosipin orang nggak sempat minta maaf di dunia, minta maaf di akhirat. Kita fitnah orang nggak minta maaf di dunia, ya minta maaf di akhirat. Tapi kalau di dunia kita minta maaf pakai mulut doang, di akhirat pakai amal. Kita kasih amal kita ke dia. Jadi ibu kalau sendalnya hilang di masjid, jangan ibu ambil sendal orang. Sendalku hilang, ambil sendal orang aja lah. Cari orang tuh di akhirat. Helm ibu hilang, ibu ambil lah helm orang. Ya udah Bu, ibu dipertanggungjawabkan Bu di akhirat Bu. Makanya ponakan saya pesantren. Mi, ya, ada hilang nih, diambil, mau cari orang tuh mau balik kan roh aja itu. Daripada beli itu pakai uang di dunia, uang bisa dicari. Tapi di akhirat nanti kamu yang ganti pakai amal. Coba. Lah gimana kalau kamu nggak ada amal? Dosa orang tuh ke kamu. Saya jelaskan. Udah saya jelaskan di sini. Dua ibu ini saya ingin membuktikan bahwa kejahatan kita semuanya itu dipertanggungjawabkan. Ibu ini menggibahkan saya. Ketika disebut nama saya, ketika itu pahala ibu buat saya. Rupanya ibu nggak ada ibu dosanya bertambah, pahala ibu buat saya. Rupanya ibu nggak ada pahala, dosa saya yang ibu ambil. Dua itu pilihan. Ngeri kan? Ngeri. Segitunya ya, segitu Bu. Nah, nggak ada lupa. Nah, ya. Karena dia udah jadi kebiasaan. Oke, contoh, ibu berdua ngomongin saya. Seketika ibu sebut nama saya Bu, ibu sebut nama saya, seketika itu juga pahala ibu buat saya. Detik itu juga. Rupanya ibu dosa ibu kan bertambah tuh karena ngomongin saya, dan pahala ibu buat saya. Gimana kalau ibu nggak punya pahala? Maka dosa bukan tadi nambah tuh karena ngomongin saya, maka dosa saya ibu ambil Bu. Itu di dunia Bu, di dunia Bu. Di akhirat apa kata dalil? Ayyuhibba ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nanti bukan ngomongin saya Bu, Allah akan menyediakan bangkai saya di akhirat. Dan ibu makan maitan, bangkai saya disediakan depan mata ibu. Fakarihtumuh, ibu harus makan walaupun ibu gak suka dengan bangkai saya itu. Jadi saya minta maaf, siapapun orang yang pernah kita gosipkan, siap-siap dengan bangkai mereka di akhirat. Nah, ya bis apa? Lah benar tuh gosip, kalau salah fitnah. Bagaimana aja? Benar itu gibah. Lah kan kenyataan, misalnya nih
Nauzubillah Kak Rega nyuri, pura-puranya tahuan. Bener Kak Rega nyuri. Kak Rega nyuri, woi. Bestoy, Kak Rega nyuri. Kan kenyataan, tapi kan dia nggak suka aibnya dibuka. Maka itu gibah. Kan benar ya, karena benar tuh gibah. Gibah itu menceritakan yang benar, Bu. Kalau ibu menceritakan yang salah, itu fitnah. Dulu dia pakainya gamis, sekarang kok udah berubah, maaf cakapnya udah pakai lepis, pakai udah nampak dada kayak gitu. Nggak perlu itu ibu ceritakan. Ada teman ibu. Mana kebaikan dia? Dia tadinya pakai jilbab. Terus lama-lama dia pakai lepis. Ibu bilang sama orang, tengoklah tadinya dia pakai jilbab, lama kelamaan dia pakai lepis, diikat dadanya. Ngapain ibu ceritakan orang itu? Kalau kita memang benar, kita bilang sama dia, janganlah kamu kayak gini. Kemarin kau udah cantik, sekarang macam-macam apa? Ngomong sama dia. Untuk apa itu diceritakan? Dia nggak terima, marah dia. Iya, daripada kita berdosa. Iya ya. Jadi kalau mau kiwak, dosa ngomong iya. Diam aja sama kadang dia pulang. Iya, enggak kayak gitu juga. Saya suka cerita. Saya juga suka cerita, ngobrol sama teman, cerita tentang kita, tentang aktivitas kita, tentang apa saja rencana kita, tentang apa kendala hidup kita. Kan nggak mesti cerita orang. Kita bisa cerita dengan kita. Saya orangnya suka ngomong, tapi hati-hati kalau kita bicara. Ngeri kan? Maka Bu, tidak ada yang luput Bu dari hitungan Allah Bu. Tapi karena gini aja, kalau bos itu adalah jangan, dia kan baik loh, saya bilang gitu kan, udahlah kita ceritain aja gitu kan. Malah macam ustazah aja pun gitu. Itu nggak ada masalah. Udahlah jangan ceritain orang kayak gitu. Terus dia bilang macam ustazah aja, katanya kayak gitu kan. Dah ibu diam, nggak apa-apa Bu. Daripada ibu ikut, oke lah kalau gitu aku ikut. Kalau misalnya ngomongin orang, kita ada di situ, kita dengar, tapi kita diam, itu gimana? Menikmati ghibah. Suara saya jelas. Suara saya jelas nggak? Terakhir ghibah berjamaah gimana? Dalam rumah aja enak tuh ghibah berjamaah. Udah. Jadi Bu, ini saya ingatkan. Itu yang pertama tadi apa? Ini sebelum kita bahas, tak sampai pembahasan. Entah sampai kita ke pembahasan nanti tanda dia. Pokoknya kita ngalir aja lah kan. Kan kita nggak di buru-buru bis tuh kan. Jadi gini Bu. Udah kena mental. Berhenti aja lah ngaji, nggak usah ngaji lagi. Jauh udah kena mental dulu. Baru jujur aja. Belum lagi sampai gitu kan. Iya, kayak gitu ceritanya Bu. Jadi ceritain saya berdua. Ibu sebutkan nama saya, seketika itu kan tadi pahala ibu buat saya, dosa ibu bertambah. Pahala ibu buat saya, dosa ibu bertambah, ya dong. Lalu ibu nggak punya pahala, maka dosa ibu bertambah, dosa saya transfer ke ibu. Itu yang satu, paham ya? Dan yang kedua, di akhirat nanti Allah akan menyediakan bangkai saya, maitan fakaritum, memaksa ibu makan bangkai saya, dan nanti bangkai saya itu ibu dipaksa oleh Allah makan fakaritum, walaupun ibu benci dengan bangkai saya itu. Jadi coba ingat, siapa orang-orang yang pernah kita ghibahkan, yang benar dia salah, tapi kita bukan menutup aibnya, malah kita buka aibnya, itulah bangkai-bangkai yang akan kita makan nanti. Dan tahu nggak yang ketiga, malam yahfazu aibanab, siapa yang buka aib manusia di dunia, Allah akan bukakan untuknya, untuk orang banyak nanti aib kita di akhirat. Zah, gimana kalau gini? Kita cerita sesuatu, tapi nama orangnya nggak disebut, gimana? Oke. Saya ceritain orang ke Kak Rega. Kak Rega, saya tak sebut nama ya. Saya tak sebut nama ya Kak ya. Iya, ya aku taunya orangnya.
Taunya aku siapa dia katanya. Ghibah itu dosa besar, nggak dosa kecil, Bu. Ghibah itu dosa besar karena dia akan terdownload. Saya yang menyebar ghibah pertama, berita itu menyebar seret, semua selama berita itu menyebar, saya dapat dosa yang sama tanpa ngurangin dosa ibu semua. Man sanna fil Islam sunnatan sayyatan falahu sayyatun misluha. Jadi saya gibahin Kak Rega ke ibu. Niat saya kan cuman sekali ceritakan, tapi kakaknya bocor, ibu bocor. Selama itu bocor, saya akan mendapatkan dosa yang sama. Cerita-cerita ya, rupanya sebar ya. Download dosa terus. Aduh, kita lagi baring kita dosa. Kita kalau bisa pahala jariah bukan dosa jariah. Cemana lah ini ya. Bagusnya kita itu pahala jariah. Ya kan, bukan dosa jariah. Jadi makanya saya sering bilang, berhenti menceritakan urusan yang bukan bagian urusan kita. Umpamanya gini. Apa? Nggak sampai ke kajian. Umpamanya teman ini suka minjam uang ke ini. Terus tapi jangan bilang ke saya. Dia bilang pinjam uang, terus jangan bilang sama Rina ya, gitu kan. Kalau dia pinjam uang, gitu kan. Dia pinjam uang ke saya. Kawan ini pinjam uang ke kakak Saya ini. pinjam uang ke ibu, itu aja. Saya pinjam uang ke ibu. Tapi jangan bilang saya. Bu, jangan bilang ya sama ibu kalau saya pinjam uang sama ibu. Terus udah dipinjamkan sama kawan ini. Terus nggak mau dibayar. Lama-lama ustazah curhat ke saya. Kalau uang saya nggak dibayarin gini kan. Terus yang minjem dulu siapa nih? Hah? Yang minjam kan ustazah sama kakak ini. Saya minjam dengan ibu apa namanya? Bu Nur. Saya minjem uang dengan Bu Nur. Terus Saya bilang sama Bu Nur, Bu Nur, jangan bilang ke Bu Rina kalau saya minjem uang ke ibu ya. Terus taunya udah jatuh tempo nih. Udah jatuh tempo saya nggak bayar. Terus kan udah bermasalah tuh. Saya udah ribut dengan Bu Nur karena uang Bu Nur nggak saya ganti. Terus Kak Nur nih saya cerita sama saya. dia. Oh, Kak Nur curhat. Nggak pinjam uang terus. Ustazah Nela tuh pinjam uang ke saya, tapi nggak dibalikkan. Terus saya bilang, iya ya, pinjam uangnya untuk apa? Dia bilang untuk beli beras gitu. Iya. Sama aku pun dulu pinjam, gitu kan ada. Katanya untuk beli beras. Ternyata dia tuh gayanya sosialita. Saya gaya sosialita. Saya bilang sama Kak, masa iya Kak Nur dia nggak ada uang untuk beli beras? Yeah. Tengok tuh di Facebooknya gayanya sosialita. Aduh, gibahnya panjang. Aduh, kan kita nengoknya di gaya sosialitanya di Facebook itu Rosa. Iya. Gimana cara itu? Berat. Gaya hedon tapi minjem dulu untuk beli katanya beras. untuk beli beras. Oh. Ya sulit apa? BPJS. Nah, kita Ekonomi sulit. kita bilang BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Oke, kasus. Saya minjam uang ke Bu Nur. Bu Nur, jangan bilang ya sama Karina kalau saya minjam uang ke Bu Nur. Karena sejatinya Bu Nur nggak boleh bilang kalau saya minjam uang. Nggak boleh, Bu. Kalau ada orang minjam ke kita, jangan kita ceritakan ke orang. tapi dia udah gondok kakak ini karena ada Iya, belum selesai lagi. Oke. Lalu kemudian akhirnya saya nggak bayar. Itu salah saya. Itu kenyataan saya salah. Saya nggak bayar. Maka sebelum saya jelaskan variabel ini, saya jelaskan variabel hutang sebentar ya. Boleh kita lari sebentar. Jadi gini. Saya pernah jelaskan, tapi nggak tahu pernah di sini atau tidak. Pinjamkan uang ke orang dengan 3 pola. Sebelum kita ke sini ya, dengan 3 pola. Pertama, kita pinjamkan uang saat kita siap uang itu hilang. Itu dulu pola pertama, tapi ini nggak harus. Misalnya ibu pinjam uang ke saya, Ustazah pinjam uang 1 juta. Walaupun uang saya lagi banyak, tapi saya nggak siap, lebih baik kasih sedikit. Tapi kalau rasanya iman saya saat itu oke, dia baik kok sama saya, udahlah saya pinjamin aja. Saya pinjamkan uang saat saya siap uang itu hilang. Nanti kalau saya minta uang itu rupanya Kak Rega sembunyi di balik genteng masuk bawah kolong, saya ikhlas. Saya tidak kehilangan kawan. Saya cuman kehilangan uang. Oke? Atau pola yang kedua, saya pinjamkan saat saya nggak siap uang itu hilang. Ini berbahaya. Karena ketika saya tagih rupanya dia manjat pohon rambutan, saya pergi ke rumah dia terlangkap tiarap.
Kan saya marah. Mana uangnya? Terus dia pula bilang ke saya, apa katanya? Segitu aja minta, katanya kan? Selebeo, katanya dia kan? Saya marah nih dengan Kak Rega. Maka saya kehilangan dua. Saya kehilangan kawan dan kehilangan uang. Oke, ini poinnya nomor 2 nih nanti. Nah, nomor 3 adalah saya tidak usah pinjamkan. Kak Rega bilang, nggak setia kawan, masa uang segitu aja usah aja hitung-hitungan sih, kan banyak uang, pinjaminlah. Terus Kak Rega nggak mau berteman dengan saya. Maka saya cuman kehilangan dia, saya tak kehilangan uang. Tapi dia ngomong-ngomong itu, Ustaz. Padahal duitnya banyak, kaya dia minjem segitu aja dapat. Dia mau ngomongin ke orang itu benar, Ustaz. Ya itu bab lain, nanti kita bahas. Ini paham dulu? Berarti yang kami lakukan ini adalah poin 2. Kakak ini minjamkan saat gak siap uangnya hilang. Ingat, setan itu nyata. Setan itu ada lebih hebat daripada kita. Dan setan itu nggak tidur. Kita tidur terus 8 jam, iya kan? Setan itu nggak tidur. Ketika ada orang yang berhutang kayak gini nih, setan akan bekerja nih. Kak, pinjam uang 1 juta. Dia kasih uang saya ke 1 juta. Itu setan kerja, Bu. Setan nggak pemalas kayak gitu, Bu. Nah, setan kerja. Setan akan menggoda saya untuk tidak membayar hutang, walaupun saya banyak uang. Oke? Dan setan akan menggoda Bu Nur untuk menceritakan saya, yang akhirnya tadi Bu Nur itu dapat pahala, malah berdosa jadinya. Minjamkan uang itu bagus gak? Walaupun salah orang, tapi kan tetap berpahala. Paham ya? Saya minjamkan uang ke orang kaya, dia pura-pura lugu, pura-pura miskin. Tetapi saya pinjamkan, saya tetap pahala nggak? Tapi dia udah ada akad, Zam. Iya, kan akad. bulan Juli, bulan Oktober bayar gitu. Iya, oke. Ini kita lanjut. Ini pola hutang dulu nih. Ini polanya dulu nih. Belum lagi pola dia cerita ke ibu gitu ya. Maka ini setan akan menggoda saya untuk tidak membayar, dan Bu Nur akan digoda oleh setan untuk tidak mengikhlaskan dan kemudian menceritakannya. Maka tadi harusnya, ini variabel ini dulu, bukan variabel gosip. Harusnya Bu Nur ada 2 pilihan. Pertama, Bu Nur itu mengikhlaskan, tapi nggak wajib Bu mengikhlaskan. Kalau semua orang berhutang harus kita ikhlaskan, betapa banyak orang jahat yang nggak mau bayar hutang. Karena menghutangkan itu hak, mengikhlaskan itu hak kita, bukan kewajiban kita. Tapi kalau Bu Nur nggak ikhlaskan, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu, Ibu bisa tagih ke saya, tagih ke ahli waris saya, ya tagih ke anak saya, tagih ke bapak saya, tagih ke ibu saya. Kalau nggak mau ditagih, Ibu boleh Bu tidak mengikhlaskan. Nanti di akhirat macam ceramah kita yang tadi pertama, saya akan menggantinya dengan amal. Maka sebelum kita cerita variabel yang kedua, Bu Nur cerita ke Bu Rina, saya sampaikan, hutang yang nggak kita bayar tetap akan kita ganti di hari akhirat. Kalau di dunia Bu, kita bayar hutang pakai duit bisa dicari Bu. Tapi kalau di akhirat kita membayarnya pakai amal, kemana lagi amal dicari Bu? Maka saya suka bingung dengan orang yang nggak mau bayar hutang. Seberani itu dia. Seberani itu dia. Dan saya pesan nih kepada siapapun orang berhutang, ada wajahnya di sini nggak ya? Orang yang meminjamkan uang sama kita itu bukan bapak kita, bukan ibu kita, tapi dia rela meminjamkan sama kita, itu orang baik. Maka kalau kita nggak sanggup bayar, kita datang sebelum dia tagih. Jangan dia udah baik, udah sayang, udah meminjamkan, kita pula jelek-jelekkan dia. Itu kan zalim sekali itu. Luar biasa itu manusia. Ya, dia bukan bapak kita, bukan ibu kita, dia mau minjamkan uang sama kita. Lah kalau saya nggak sanggup bayar, harusnya Bu Nur saya gantikan, kemarin janjinya tanggal 1 April, sampai sekarang belum ada lagi Bu Nur, saya minta maaf. Meminjamkan aja dia nggak, meminjamkan aja dia mau, apa lagi dengan adab yang baik menunda. Harusnya Bu Nur udah pasti mau Bu, udah pasti mau. Yang ada mungkin kalau kita bayar diikhlaskannya mah, betul. Tapi banyak orang berhutang nih tak paham. Nah sehingga dia udahlah berhutang terus nggak bayar, dicari-cari, macam dia pula yang terzolimi, dia korban. Padahal yang korban adalah Bu Nur. Oke? Jadi pesan saya untuk Bu Nur nih, contoh aja ya Bu ya. Harusnya ada 2 pilihan. Apa? Yaitu ikhlaskan atau tidak mengikhlaskan. Tidak mengikhlaskan Bu Nur boleh minta ke bapak saya, ke adik saya, ke anak saya. Tapi yang dilakukan Bu Nur, apa ini cuma contoh ya, Bu Nur rupanya tergoda oleh setan. Lalu Bu Nur menceritakan itu kepada Bu Rina. Atau mungkin buat status di Facebook, utang bayar woi, bayar woi, gitu kan? Karena katanya Bu Nur ini uang tuh uang anaknya pula ini pinjamkan. Apapun yang dibilang Bu Nur, ketika Bu Nur menceritakan ke Bu Rina, udah salah Bu, udah gibah Bu. Tambah pula kawannya Bu Rina pula.
Punya sosialita tuh mah. Udah kemana otaknya tuh. Udah Bu, ini jadi ghibah berdua. Ini bab yang berbeda. Ini bukan bab hutang piutang lagi. Ini berdua ini adalah bab ghibah. Ini bab ghibah. Bab ghibah. Berapa banyak saya yang tadi berhutang, saya bisa berkurban. Alhamdulillah, saya berkurban tahun ini. Shalala, utang tidak dibayar. Sakit hati Bu Nur. Oh, kau kurban bisa. Utang tidak kau bayar. Buatlah status di Facebook, TikTok, macam-macam. Utang bayar we, utang bayar we, utang bayar we. Rupanya Bu Nur buat status. Ini tahu semuanya. Aku tahu orangnya, aku tahu orangnya. Udahlah, ribah semua. Masya Allah. Ghibah berjamaah. Ghibah berjamaah. Maka jangan coba-coba ngomongin orang walaupun tidak menyebutkan nama, demi Allah. Sekarang nih banyak live menceritakan host sebelah ya, apalagi orang-orang yang ada di mana-mana di sosial media ya. Ceritakan orang tak sebut nama, tapi kalau orang lain tahu siapa yang diceritakan, itu ghibah. Iya, makanya banyak lagi kerjaan yang lain. Kerjakan aja lah yang lain tuh. Jadi menanggapi orang yang curhat tuh gimana, Zah? Kita kan tahu nih, Zah. Biar nggak jadi ghibah. Ya, tadi Bu Rina tanggapinya apa? Iya, dia di Facebook itu sosialita loh. Dia bisa beli cincin, masa beli beras kok ditipu tuh, itu kan. Berarti Bu Rina ini nanti jadi pengadu domba. Jadi makanya kita balik. Bagaimana caranya kalau seandainya kita ini ada orang yang datang ghibah kepada kita, caranya gimana? Tenangkan dia. Udah Bu Nur, sekarang gini aja, coba ibu cari anaknya, coba ibu cari orang tuanya, atau ibu ikhlaskan atau ibu nggak ikhlaskan, nggak apa-apa Bu. Insya Allah nanti dibalasnya di akhirat Bu. Jangan malah dikompor-kompori, kena dutu tuh mah, jangan. Nah, kecuali itu adalah Bu Nur memberikan bertanya sebelum mengambil keputusan. Contoh, Bu Rina, Ustazah Nela tuh minjam duit Bu, katanya untuk beras. Oh, kalau saranku jangan Bu Nur, karena ada kemungkinan itu tidak benar Bu. Karena kita nggak boleh minjamkan uang kepada orang dengan beberapa kriteria. Pertama, orang yang terindikasi berdusta dan sering berhutang kepada orang lain. Yang kedua, orang yang meminjam uang dan untuk menutupi hutangnya yang lain. Udah jadi habit. Yang ketiga, dia berhutang untuk kebutuhan yang maksiat, dosa. Nah, itu. Tapi kalau kita tahu lah, kan kita tahu nih perangainya ini nih kayak gitu. Gimana kita bilang sama Kak Nur? Sebelum dia ngambil, dia kan jatuh tempo Oktober pamannya ya. Kan dia ditelepon nggak angkat, di WA nggak baca. Makanya Kak Nur nih kesal gitu. Ini uangnya segitu itu uang anak saya loh gitu kan, bukan uang saya gitu kan. Terus kan kita tahu ini perangai saya Ibu tahu. Iya, dia memang nggak harus Ibu sampaikan ke Bu Nur. Tahan. Nggak boleh disampaikan. Tahu pun Ibu nggak boleh orang hubungkan. Kasihan. Bukan. Kasihan sama Kak Nur. Enggak. Itu bukan kasihan, malah membuat Kak Nur sakit kepala. Sebagai kena kompres. Iya kan? Bagusnya saranin dia, sekarang kamu coba datang ke rumahnya. Itu boleh. Kalau nggak kamu ikhlaskan, kalau nggak doakan dia, oke. Ini kan nggak semua orang bisa ikhlas. Gimana pun itu hak dia. Atau aku temanin yuk, kamu yuk. Kita datang yuk ke rumah suaminya. Kita datang yuk. Kita ngomong baik-baik yuk untuk dia mengerti hutangnya. Nggak apa-apa. Ahli waris wajib ganti kalau seandainya tak dapat di dia. Tapi kalau ibu bilang tuh, aku tengok di Facebooknya dia main-main ke luar negeri, rupanya begini, itu nggak solusi. Dah parah ya, nggak boleh Bu. Wajib dibayar Bu. Kalau dia pinjam Bu, sekarang saya tanya sama ibu, seorang suami ngasih nafkah istri, dek, ini uang untuk kamu ya, 10 juta sebulan. Oke bang, istri ini ematkannya lah ya kan, makannya sehari tahu tempe toge kan, untuk dia berhemat biar bisa beli baju ya kan. Nah, biar bisa sosialita juga sedikit ya kan. Hemat, terkumpulan duit 20 juta. Kan tadi udah untuk istri akadnya. Terus suaminya bilang, dek pinjam duit, pakai duit itu dulu dek, berapa ada duit? Ada 20 juta bang. Pinjam 5 juta dulu dek, ganti. Kecuali istri yang mengikhlaskan. Nah, yang pernah nyuri sendal orang di musola, hati-hatilah. Nah, itu misalnya. Jajan tadi ya. Ini nggak ada materi, nggak apa-apa. Nggak ada materi. Sebenarnya banyak tanya jawab. Iya, oke lah. Iya siap. Oke, nggak ada materi. Gini sih apa kan?
Jadi gimana caranya biar kita nggak minjemin orang itu, dia nggak sakit hati, kita nggak kehilangan kawan, kita nggak kehilangan uang gitu aja. Gimana caranya gitu kan? Bahwa saya kalau misalnya saya mau minjem uang lah gitu kan, tapi biar dia nggak sakit hati, kita nggak kasih gitu aja, kita nggak kehilangan uang, kita nggak kehilangan teman gitu, gimana caranya? Baik. Ustazah, pertanyaannya gimana caranya kalau ada orang minjam uang sama saya nggak mau minjemin gitu ya? Iya. Meminjamkan itu kan sunnah ya Bu, nggak wajib kan? Ibu nggak wajib, tapi kalau meringankan beban hutang orang kan besar pahalanya. Cuman kalau ibu kira-kira nggak siap uang tuh hilang kan nggak wajib ibu pinjamkan, iya kan? Boleh ibu cari kebaikan yang lain, misalnya kalau ibu nggak suka dengan meminjamkan uang sama orang, ibu sedekah aja ke orang lain. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama, saya nggak meminjamkan uang sama orang Ustazah, tapi gimana caranya biar dia nggak sakit hati, pitih ambo ndak kalua juo, ya kan, dan dia masih tetap mau berteman sama saya. Nah, saya punya beberapa metode. Yang pertama, bilang saya nggak bisa minjemin. Jangan bilang nggak ada uang. Kalau nggak ada uang ibu bohong. Iya. Bohong akan dihitung di akhirat nanti. Ini belum selesai lagi solusinya, weh. Ini soalnya Iya. Ada ya. Nah, jadi cara pertama pelan-pelan ya, pelan-pelan aja ya. Nggak pelan-pelan ya, jadi karena pelan-pelan minggu depan aja ya. Oke. Jadi jangan ibu bohong untuk bilang, aduh aku nggak ada uang, jangan kayak gitu. Atau aku lagi banyak kebutuhan, jangan juga kalau itu kenyataannya tidak. Oke, nggak bisa Bu. Kalau memang kenyataannya Kalau kenyataannya ya Bu. Kalau kenyataannya ya betul, iya kan? Jadi caranya itu, maaf ya Bu, saya lagi nggak bisa nih minjamin uang, gitu aja udah. Dah, tunggu dulu ya. Caranya baik-baik, santun, bahasanya lembut gitu ya. Alasannya apa? Nanti kalau ada orang nggak puas dia. Iya, tunggu loh. Oke. Jadi maaf ya Bu, saya lagi nggak bisa minjamin kayak gitu kan. Ibu tidak harus memberikan alasan. Kalau dia nanya, iya kenapa nggak bisa minjemin? Iya, saya memang lagi nggak bisa minjemin. Jalan keluar yang pertama, ucapkan itu, jangan dusta. Ya, kalau jalan keluar yang pertama adalah ibu kasih dia sedikit aja, kasih sedekah jatuhnya. Oke, dah tunggu dulu, dah kasih dia sedikit, minta maaf, saya nggak bisa minjemin Bu, dah. Ini ada sedikit. Nah, itu satu, kasih sedikit, lumayan dong, itu level A, iya kan? Nah, kemudian yang kedua, atau maaf Bu, saya lagi nggak bisa minjemin, maaf Bu, saya lagi minjemin. Rupanya dia marah Bu, dia marah dan akhirnya dia pergi Bu, dia nggak mau berkawan sama kita. Saya sampaikan dengan tegas, tidak apa-apa kehilangan orang yang seperti itu. Udah, jangan baper dengan manusia Bu. Orang kalau baik kita nggak bisa bantu, dia akan tetap menjadi teman kita. Tapi kalau dia nggak baik, kita nggak bantu, dia akan pergi. Nggak apa-apa kita kehilangan orang yang nggak baik. Ibu hanya takut kehilangan teman yang baik Bu. Gak usah takut kehilangan kawan Bu. Saya kalau tahu ibu takut kehilangan kawan, saya deketin nanti nih. Iya kan? Gak usah takut Bu, nggak usah. Toh orangnya kayak gitu, iya kan? Jadi harus dikontrol diri kita bahwa kalau lu mau berteman dengan saya belum bisa bantu, ya berarti lu teman yang baik. Kalau enggak, ya udah berarti kamu teman yang tidak layak kita pertahankan. Ngapain bos mempertahankan teman yang seperti itu? Tapi tetap sapa, tetap ulas asih, tetap asah asih asuh, tetap silaturahmi. Tapi ibu udah mulai menduduki status dia itu, kalau dia nggak mau teman sama ibu ya udah. Dan saya mau sampaikan satu hal yang pedih tapi kenyataan yang harus ibu terima. Teman yang baik biasanya tidak mau menyusahkan temannya Bu. Bisa minta maaf Bu, kalau saya sayang sama Bu Nur, saya nggak akan mau minjem uang ke Bu Nur, karena saya nggak mau hubungan saya ke Bu Nur kenapa-napa. Saya akan pinjam ke orang yang jauh, dan kalaupun ada resiko, saya tidak kehilangan Bu Nur karena saya sayang dengan Bu Nur. Paham? Ucap dalam hati, kalau kamu sayang saya, harusnya kamu nggak nyusahin saya dan nggak minjem uang ke saya. Kalau lagi nggak mau minjemin, tapi kalau mau minjemin, kasihlah. Gimana ini? Nggak bisa. Jadi ada nama sifat people pleaser. Sifat people pleaser itu nama sifat karakter yang harus kita ubah. Nggak ada masalah untuk sekedar ngomong tidak, itu nggak ada masalah.
Gak ada masalah untuk ngomong tidak dengan adab yang baik. Pernah ibu ngerasakan gini, izin saya minta maaf. Hei nongkrong yuk, aduh aku gak bisa. Alah yuklah sombong kali kau mah, yuklah nongkrong. Akhirnya ibu nongkrong juga. Pernah? Gak enakan, pernah? Itu namanya sifat people pleaser. Melakukan sesuatu gak boleh karena gak enak sama orang. Tapi nongkronglah, ngobrol lah saat kita mau. Bukan hanya karena gak enak, itu hidup lebih nyaman. Kadang gitu aja kan. Saya baru kemarin sehatin kakak kadang saya gini seperti aja itu. karena merasa nggak enakan gitu itu takutnya dia tersinggung, jadi mau tak mau awak gimana gitu. Tidak akan tersinggung kalau dengan kata-kata yang baik-baik. Nah sekarang gini, saya udah ngomong baik-baik nih ke Kak Rega, tersinggung juga dia, saya dosa nggak? Iya enggak dong. Iya enggak dong, orang saya enggak sengaja. Orang saya enggak niat nyinggung. Kecuali saya benar-benar menyinggung dia dengan niat dan kesengajaan. Kita kan enggak ngapa-ngapain aja orang bisa tersinggung. Kita nengok mukanya aja. Jadi gimana menghilangkan rasa gak enakan gitu? Maka berubah pelan-pelan bahwa tidak semua orang kita tuntut harus menerima keberadaan kita. Jadi kalau ada kita masih punya bibit-bibit sifat people pleaser yang suka, ayo ngobrol yo, aduh aku nggak bisa nih, kok gitu kali, sombong kali, ayo lah udah lama nggak ngumpul, nggak enak, dak dikduk, ibu akhirnya berangkat juga, mau sampai usia berapa kayak gitu, ini aja udah sama menjelang Isya. Nah, jadi pergilah karena kita pengen pergi. Bukan karena nggak enakan. Karena dia kepingin juga tuh ngumpul terus Laza. Enggak, banyak orang nggak pengen, dia tetap pengen karena dia tetap berangkat karena kawan. Pergi gitu kan, ayolah. Pergi juga karena nggak enak sama orang. Padahal sebenarnya kerjanya ada yang lain. Padahal sebenarnya ada hal yang mungkin nggak apa-apa kalau karena malas pun nggak masalah. Emang kenapa lagi malas ngobrol? Emang kenapa lagi malas ngumpul? Salahnya di mana? Aku pengen istirahat kayak gitu, nggak ada masalah. Ini ada orang yang berat ngomong aku pengen istirahat. Dia kok nggak bisa, bohong dia. Aku jemput mamaku, aku jemput atukku, aku jemput ini. Padahal enggak. Kenapa sih harus berbohong? Kenapa harus cari alasan? Aku pengen istirahat dan itu sesuatu yang baik. Tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Ingat umur bertambah juga, neraka udah makin dekat. Cemana? Tuh. Nah, itu nanti ibu kalau sering-sering kayak gitu, efek sampingnya apa? Maaf izin saya, tempatkan manusia pada tempatnya. Nggak boleh terlalu nggak enakan sama manusia, nanti tauhidnya bermasalah. Kita hanya boleh nggak enakan sama Allah. Nggak enak bangun telat subuh, nggak enak sholat isanya ketiduran, nggak enak kalau nggak tahajud. Coba diganti rasa energi nggak enak itu. Jangan dengan manusia kebanyakan, geser kepada Allah. Itu baru dahsyat. Iya, kebanyakannya pada manusia ya. Iya, itu tauhid. Jadi tauhidnya bermasalah. Bermasalah sedikit. Nggak cuma ibu, orang ini diam-diam aja. Nggak cuma ibu, yang lain juga gitu. Itu karena memperbaiki gitu. Iya. Gimana caranya secara baik. Nah makanya parah. Undangan ke pesta kita udah capek kali, itu harus gimana tuh? Beda bu, beda. Kalau undangan ke pesta itu fardu kifayah. Kalau kita lelah nggak datang nggak apa-apa, yang penting pesta itu jalan tanpa kita, kecuali ibu yang tukang nikahnya ya kan. Tapi kalau ibu dapat, beda dengan teman bu. Kalau pergi pesta itu dapat pahala fardu kifayah. Tapi kalau sekedar nongkrong, kita pengen istirahat, nongkrong kan nggak berpahala. Apalagi kalau nongkrongnya ngomongin orang sosialita di Facebook, beda status hukumnya. Yang lebih parahnya tuh ada orang yang malas pesta, suka nongkrong, nggak tepat hukum syariahnya. Kalau mau lah, jangan malas dengan yang wajib, malaslah dengan yang mubah. Kayak gitu. Kan hukumannya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Soalnya udah ada ancang-ancang kan gitu. Teman ini ada mau minjem gitu kan, nanti saya mau minjam segini, banyak pula gitu kan, gitu kan, karena sering minjem gitu kan. Jadi tapi jangan bilang sama suamimu ya, kalau aku nanti minjem segini banyak dan kayak gitu. Jadi kan suami berdosa lagi. Kan makanya sedangkan ATM ini
SMS bankingnya sama suami saya, ATM-nya sama saya, Bu. Saya bilang gitu kan. Kalau saya nggak bilang otomatis tuh nampak di SMS banking dia itu keluar segini banyak untuk apa gitu kan. Jadi nanti mau ngomongnya gimana gitu dia gitu. Nah iya ngomong aja, maaf ya Bu, lagi nggak bisa minjemin gitu. Kalau saya bilang ya udahlah ngomong langsung sama suami saya gimana. Itu bisa. Jadi Tapi ingat ya, kalau dia terbiasa minjam, saran saya lebih baik jangan. iya, kadang kan gini kan, saya berteman sama ibu itu karena enak ibu tuh bisa pinjam jadi gitu aja. Jadi saya lama-lama jadi Nanti dia ceritakan sama orang, ibu gampang dipinjemin duit, semua akan minjem duit ke ibu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah hilangnya ketulusan dari seorang teman kepada temannya. Iya, makanya Banyak kebaikan yang bisa ibu lakukan. Ibu bisa bagi-bagi sembako, bisa ngasih makan panti, ya bisa sekolahkan anak susah. Nggak mesti kebaikan kita dengan pinjam sana pinjam sini kan. Kebaikan masih ada yang lain, bisa sekolahkan anak orang, bisa anak panti, bisa jadi donatur tetap di panti asuhan, donatur tetap di panti jompo, donatur tetap di sembako, macam-macam. Kebaikan banyak Bu. Ambil kebaikan yang lebih sedikit mudaratnya. makanya nih bagaimana cara baiknya untuk istilahnya kita bilang gitu kayak tadi orang tadi Mbak Bu pinjam duit 2 juta tes ngomong nggak Bu pinjam duit 3 juta jadi saya bilang maaf Bu ya saya belum bisa meminjamkan Kenapa Bu jawab ulah gimana jawabnya yes, iya memang enggak usah dijawab enggak ada ibu lagi belum bisa enggak semua pertanyaan harus dijawab ibu maaf ya minta aja ibu kalau chat orang ibu kalau di chat orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kalimat kedua kalimat ketiga kalimat keempat kalimat kelima ibu semuanya harus membalas Bu ini macam skripsi semua harus dibalas ambil yang pantas ibu balas ibu tandai pap balas yang lain boleh ibu skip hak itu Bu menghilangkan mudarat. Jadi kalau nanti dia nggak suka sama saya udah lapang dada aja ya. Kalau orang itu nggak suka sama kita ada saya slebeu. Jadi kayak gitu Bu misalnya nih ada orang ya chat ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku dengar kamu digosipin loh terus ibu diem nggak balas kan nggak apa-apa iya dong. Jangan ibu panik action. Siapa yang gosipin aku? Mana orangnya usah. Lalu kemudian nanti ibu dia ngomong lagi, apa kabar? Yang itunya itu balas, tandai, lek, aku sehat, alhamdulillah. Tidak semua harus ibu jawab. Macam Pak Polisi diwawancara. Nah sama dengan ibu-ibu gini. Sama dengan ibu nggak mau nongkrong karena lelah dan capek. Kenapa sih harus nyebutkan alasannya? Jujur ini banyak saya temukan di teman-teman saya. Aku nggak mau nongkrong nih, alasannya apa ya? Cari alasan nggak mau nongkrong aja bingung coba. Apa saya bilang saya pengen istirahat? Nanti takut teman saya itu ngerasa saya itu nggak enak, ngerasa saya sombong. Nggak bakal. Kadang-kadang pikiran kita tuh lebih buruk dibanding kenyataan. Dan kalaupun dia nganggap kita sombong, cuman nggak mau ngumpul doang, dan dia pergi, nggak apa-apa Bu. Dunia baik-baik saja. Dunia baik-baik aja Bu. Oke, gitu ya. Nah, nah, udah saya mau tim-tim yang karena menolong orang adalah ibadah. Ini kan banyak yang bilang ya, menolong orang ibadah, penuhi syarat yang tadi saya sebutkan. Udah, tolong orang kalau kita siap uang tuh hilang. Udah, jangan nolong ibadah, tolong juga ujung-ujungnya orang tuh nggak bayar digosipkan, nggak jadi ibadah jadi dosa. Saya tidak melarang ibu meminjamkan uang ya sama orang. Cuman saya menyampaikan kalau meminjamkan uang sama orang ikuti pola yang benar. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ceritakan orang. Wah dia nggak ganti weh duitku, dia nggak ganti duitku weh, dia nggak ganti weh. Ya Allah, pahala nggak jadi dapet, dosa malah nambah. Uang nggak kembali, kawan hilang, dosa nambah. Ya kan kalau misalkan kawan tetap uang nggak hilang gitu baik-baik saja gitu. Iya tergantung kawannya Bu, tergantung kawannya. Iya kita nggak bisa ngontrol orang, kita hanya bisa ngontrol respon kita. Ya kalau dia mau pergi sama kita dari kita ya udah biarin. Kita udah tahu kita maksudnya dia hanya memanfaatkan. Satu lagi adalah jangan berharap juga semua orang itu suka sama kita. Satu lagi nih yang paling penting,
Jangan berharap semua orang suka sama kita. Karena Nabi saja calon ahli surga banyak yang nggak suka, apalagi kita. Jadi saran saya, fokuslah kepada orang-orang yang mencintai kita. Ada 3 orang yang gak suka sama kita di satu perumahan, fokus kepada orang yang menyukai kita. Syukuri keberadaan mereka. Kadang-kadang kita cuma stres dengan 2 orang, 3 orang yang gak suka sama kita. Lupa mensyukuri ada orang-orang yang pro, yang sayang, yang support kita, yang harus kita syukuri keberadaannya. Suami baik, ganteng, anak baik, soleh-soleha, sekolah agama. Ada kawan satu yang gosipin, stres. Lupa mensyukuri anak, lupa menikmati kebaikan suami yang bertanggung jawab. Oke? Ini adalah kajian tanpa materi. Tanpa judul ya. Tanpa judul ya. Judulnya perasaan. Curhat dong ini. Curhat. Jadi gitu ya Bu. Jadi nggak apa-apa Bu, Ibu kehilangan orang yang kayak gitu, berarti dia deket sama Ibu cuman karena ada kepentingan. Ada maunya berarti dia bersahabat dengan saya itu karena ada maunya, bukan apa adanya. Iya, kecuali Ibu berhati betul-betul mau ikhlas kayak gitu. Iya, tapi jadi bukan tidak boleh minjamkan uang sama orang. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, Ali bin Abi Thalib tipe yang nggak mau minjamkan uang sama orang, dan itu berhak masuk surga juga kan? Karena menurut beliau bahwa ketika saya pinjamkan uang kepada orang, maka saya akan kehilangan 1 orang kawan. Iya. Kasih aja sedikit ya Bang. Dia Bu, setan itu long lifetime Bu. Kak Rega minjam uang ke saya pinjamin, nanti dia ganti Bu. Saya pinjamkan lagi, dia ganti. Saya pinjamin lagi, dia ganti lagi, oke? Kak Rega nih ganti Bu uang saya Bu. Saya tidak dirugikan oleh dia Bu. Dia baik sama saya, lalu saya pinjamkan uang, dia ganti lagi, saya pinjamkan uang, dia ganti Bu. Tapi setan itu nggak 1 langkah Bu. Setan itu akan berpikir masalah lain. Suatu ketika Kak Rega misalnya menceritakan saya secara tidak sengaja atau saya salah paham, saya ceritakan itu, Bu Nur, Borina, Kak Rega tuh ceritakan saya, padahal kapanpun dia minjem duit saya pinjamkan, padahal kapanpun, walaupun dia ganti Bu, padahal kapanpun ya dia maaf izin makan saya bayarkan, kayak gitu kan. Kapanpun dia butuh baju saya iakan. Apa efek sampingnya? Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Nggak usah bantu dari awal, lebih baik daripada bantu ujungnya tersebut juga. Dan itu long lifetime. Ponakan tinggal di rumah kita, lalu kemudian kita kuliahkan jadi orang sukses, tahu-tahu anak kita butuh bantuan dia, lalu kemudian kita telepon, tolonglah anakmu nggak bisa ente, sakit hati gitu, cerita sama orang, dulu kau ku sekolah kan, sekarang bantuin aja nggak mau, kau hilang pahalanya detik itu juga. Setan nyata. Maka suka-suka baca auzubillahi minasyaitonirrajim, pas bacanya nunduk, jangan tengok suami, ini kira ada setan. Oke ya, boleh minum saya dulu. Haus juga saya deh ngomong setan ya. Enggak, kalau misalnya jangan pesolin. Kayaknya bisa. Berat kali materinya sampai haus saya. Padahal kan kalau misalnya hutangnya udah jatuh tempo nih, ya kan, tapi kan belum bayar. Iya. Jadi pas dia mau bayar tuh memang betul tuh jadi sedekah, amal sedekah kita sampai dia membayar tuh. Pernah dengar juga sih. Gimana ulangi? Dia kan jatuh tempo nih. Amal meringankan beban hutang, bukan amal sedekah. Kita berarti meringankan beban hutang orang lain. Selama dia membayar. Tapi akadnya satu-satu ya. Akadnya satu-satu, jangan gini. Ya udahlah, kalau dia nggak bayar, aku ikhlaskan aja lah. Tapi kalau dia bayar, ku terima juga. Jangan gitu. Memang kayak gitu. Nggak bisa. Jadi kalau ibu mau ikhlaskan. Pas dia ngasih jangan terima. Saya udah ikhlaskan. Tapi kalau kita terima, terus kita sedekah ke orang lain, nggak bisa juga. Nggak bisa, akad satu-satu. Satu-satu aja. Akadnya itu harus disampaikan. Enggak, dalam hati. Dalam hati.
Misalnya nih, Bu Nur lagi utang ke saya. Banyak yang Udah berapa utang ibu ke saya? Kan? Bu Nur utang ke saya, terus lama dia tak bayar. Udah gini lah, ku ikhlaskan aja lah, kan gitu kan? Tapi ada terbesit, kalau dia ganti saya terima nanti. Jangan satu-satu akad itu. Nggak boleh akad di atas akad, nggak boleh niat di atas niat. Niat itu cuma satu aja. Jadi gini, saya udah ikhlaskan, saya tetapkan saya mau ikhlaskan. Nanti kalau beliau ganti bilang, Bu saya udah ikhlaskan. Tapi kalau saya tidak mengikhlaskan nggak apa-apa, terima dulu duitnya. Terima nih 300.000, Bu saya udah terima ya, akadnya selesai. Kasih lagi ke dia, nih Bu untuk ibu. Uang ibu udah saya terima, utang piutang selesai, lalu lanjut. Dengan itu sudah kalau dibayar ya pernah. Gitu. Antara ikhlas dan ikhlas jadinya ya. Iya. Kedepannya berharap dibayar. Jadi kalau nggak bayar nggak apa-apa. Udah lah kita menjalankan sesuai kemampuan kita nih. Udah lah kalau dia bayar terima. Kalau nggak dibayar Iya. Yang berhutang tadi wajib bayar loh. Pokoknya nggak ada ceritanya, wajib bayar. Saya punya hutang ke Kak Rega 2 juta. Rupanya Kak Rega udah nggak ada lagi, entah di mana-mana rumahnya. TikToknya entah kemana, di DM dia nggak baca, banyak gaya pula dia kan. Lalu kemudian saya apakah bisa nggak membayar hutang tuh ke Kak Rega 2 juta? Tetap saya harus bayar. Gimana caranya? Saya cari ahli warisnya, anaknya, suaminya. Wah nggak ada ahli warisnya di bumi kota Pekanbaru lagi, entah kemana-mana dia. Saya harus ganti dengan sedekah. Nggak ada cerita nggak dibayar hutangnya. Ganti dengan sedekah. Niatnya untuk ganti, Allah saya sedekah 2 juga untuk membayar hutang saya kepada Kak Rega. Rupanya setahun setelah itu muncul lagi hidungnya. Saya bilang, ngapa lu muncul sekarang? Hutang. Saya tetap harus tanya, Bu, Kak Rega, kakak saya pernah utang sama kakak. Saya cari kakak tadi mana rimbanya. Saya cari ahli waris tadi mana rimbanya. Saya udah ganti dengan sedekah. Kira-kira kakak ikhlas nggak? Rupanya dia bilang, aku lagi gak ikhlas, aku butuh duit, kata dia kan. Maka saya tetap harus ganti uangnya. Dan yang kemarin saya dianggap sedekah. Iya. Berarti kalau kita belum bisa lagi membayar lagi, berarti kita masih utang lagi, Za? Utang lagi. Cari dulu Ngeri kan? Nggak ada ceritanya utang tuh nggak dibayar. Berapa batas waktunya, Za? Apanya? Membayar lagi. Mencari. Jatuh tempo. Mencari seorang yang kita cari, kita udah ada uang nih. Udah jatuh tempo. Orangnya Udah secepatnya, nggak ada batas waktu. Ganti dengan sedekah cepatnya. Ganti di ahli warisnya. Udah lewat jatuh tempo. Nggak usah ditunda lagi. Saya utang sama Kak Rega harus ganti bulan April. Bulan April saya cari tahuan mana dia. Saya tunggulah dulu 2 tahun sampai dia ada. Tapi kita mencari dulu, Za. Cari secepatnya. Kalau nggak ada secepatnya ganti dengan sedekah. Jangan melalaikan hutang. Kayak tadi tuh Zah, kalau kita mengutangkan orang, terus kita nggak bilang ke suami, tapi memang kita punya tabungan sendiri nih kan, Zah, pakai uang kita sendiri. Itu gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan ada hak kita kan, Zah. Iya. Suami udah ngasih akadnya buat ibu, berarti itu uang ibu. Atau ibu kerja, maka uang itu punya ibu. Ibu mau apain terserah ibu. Tidak perlu kita sampaikan ke suami. Tidak perlu, tidak harus. Kita makruh berpanah. Gimana kayak gini, Za? Misalnya ada yang minjem orang kita, terus nggak kita bilang uang kita, Za. Emang yang kita minjem megang uang nih, tapi nggak kita bilang uang kita supaya dibayar nih, Za. Biar Ibu bilang uang ini uang siapa? bilang uang misalnya Bohong. uang sosial atau uang apa kita Bohong. Bohong. Tapi kan kita emang memegang uang, emang ada uang itu, Za. Tapi itu kan bohong, itu uang ibu kan? Iya, emang ada kita megang uang sesuatu loh, Za. Misalnya nih kayak uang pengajian nih, kita megang nih, Za. Ada orang minjau sama kita, dia butuh uang. Uang pengajian mana boleh ibu pegang? Mana boleh ibu kasih pinjam orang? Itu uang orang. Harus persetujuan orang. Mana cerita? Salah itu. Ini pengajian nih, misalnya untuk uang konsumsi bayar 50. Ibu bendahara, ada orang minjam. Mana boleh ibu kasih uang orang, itu uang wajah-wajahnya semuanya. Kalau mau izin ke mereka semua. Nah, maksudnya daripada kalau uang kita. Kenyataannya yang ibu kasih uang ibu atau uang ke pengajian? Uang ibu. Gak mau
ada statement. Nanti aja lah ustazah, yang penting lapangkan dulu orang, nggak bisa gitu. Niat benar, cara harus benar, Bu. Oh. Mana bisa ibu niat benar, cara salah? Ibu niat bantu orang. Ibu niat bantu orang minjamkan uang sama orang. Caranya salah pakai duit orang. Mana bisa? Atau ibu pinjamkan pakai duit ibu pribadi, ibu hilang punya orang, gak usah lagi, gak bisa. Sama dengan ibu mau ngasih makan anak yatim tapi nyuri, ngasih makan anak yatim tapi hasil korupsi, bangun masjid tapi hasil nipu. Niat benar, cara benar. Banyak salah mengaji. Tapi kalau kasusnya kayak gini Zah, ya seperti Kak ini kan di apa sih sosial ada namanya ada uang nih gitu. Kebetulan suami kan ada megang duit nggak? Ini kebetulan ada mau pepet, mau apa menjelang sampai ke ATM gitu. Tapi ngambil ATM-nya hari besok atau nanti malam boleh gitu Zah? Pakai uangnya dulu. Uang itu yang ada. Uang pengajian nggak bisa, uang pengajian nggak digantinya langsung nggak bisa juga. mau digantinya detik satu napas nggak bisa. Itu akadnya uang orang. Boleh harus izin orang banyak. Jadi bahaya, jadi berdahara nih. Apa pula bahaya tinggal nggak minjemin uang orang? Nah, mana ada bahaya? Kadang-kadang kasihan lah. Niat benar, cara benar. Berarti niat kita benar tapi caranya salah. Caranya salah. Dia pokoknya niat benar, cara benar. Niat ibu benar kasih pinjam orang, ibu pakai uang orang, berarti caranya salah. Atau sebaliknya, ada yang caranya benar, niatnya salah. Contoh, ibu puasa tapi untuk diet. Benar caranya, niatnya salah. Oh. Bilanglah orang bodoh. Dulu udah jangan Sekarang Oke. kita kan Cukup? udah banyak salah nih Zah. Gimana cara? Yang lalu jalan-jalan. Kalau tobat atau gimana gitu Zah? Ini solusinya Zah. Satu, yang mana nih? Kesalahan yang mana? Semuanya Zah. Kita tahu nih. Yang dia banyak, yang makin minjamnya apa ya gitu Zah? Yang minjamin tadi Minjamin apa uang tadi? orang, Bilang uang orang tuh Zah. Gimana? Kalau kita salah sama orang, maka kalau kita salah sama orang, maka jangan lupa ucapkan, landingkan aja mohon maaf lahir dan batin. Itu. Dan mohon ampun sama Allah. Tapi kalau salah kita kepada Allah saja, seperti nggak sholat, itu kan kepada Allah saja. Nggak puasa, itu kan kepada Allah saja. Misalnya nggak bayar zakat, itu kan dosa sama Allah. Buka aurat, itu kan dosa sama Allah. Maka caranya bertaubat, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah. Tapi kalau salahnya dengan manusia, nggak cukup dengan taubat kepada Allah saja, harus mohon maaf lahir dan batin kepada manusia. Oke. Dosa-dosa yang dari awal tadi, gosip-gosip tadi ya. Jadi nanti kayak gini. Untuk nggak ngomongin orang itu perlu dilatih. Fakir qabla an ta'zima, berpikir kita sebelum berbuat. Meskipun orang ngomongin kita, jangan selalu merespon. Karena ketika kita merespon orang ngomongin kita, takutnya kita gosipkan orang yang sedang ngomongin kita. Paham nggak? Paham nggak? Saya pelan-pelan. Ibu gosipin saya berdua, jangan cepat merespon. Pikirkan dulu, ini layak saya abaikan atau saya diamkan. Karena kalau saya merespon, saya curhat ke Bu Nur bahwa orang ini menceritakan saya juga menggosipkan orang ini berdua berarti. Paham nggak? Ini orang gosipin saya berdua, saya curhat ke 10 orang, woi dia gosipin saya, woi dia gosipin saya, woi dia gosipin saya, woi dia gosipin saya, woi. Beliau ini berdua gosipin saya cuman sendiri doang. Saya gosipin mereka ke banyak manusia, lebih banyak dosa saya. Kalau gosipin itu kan kayak apa tuh Zah? Betul nggak bagus, nggak usah pakai. Iya, Gosip kan nggak terus. Nah, saya gimana tuh Zah? Kita kasih pendapat. ya dengan sama iya, aja. Gosipin itu kan. Tambah-tambah iya nggak bagus tuh. Jadi seandainya ibu sama suami itu kan nyari solusi, bukan gosip. Bang, kemarin kan kita pakai tukang nih bang, lain nih bang ditulis lain bahannya, aku kurang suka bang, nanti lain kali kita ke tukang lain aja ya. Itu boleh, itu nyari solusi bukan gosip.
Kayak baju teman kayak apa Zah? Sama teman. Jangan dia ngomong mama, oh jangan pakai dia enggak, jangan pakai dia enggak. Jangan kayak gitu. Itu nggak bagus kan gitu. Contoh lagi, ibu diajak kawan makan pecel lele. Woi makan pecel lele itu yuk, indah lama, lu tapu-apu rasanya gosip. Ya Allah. tapi Ya Allah. kenyataannya nggak enak. Ya kan kenyataannya, kalau kenyataan gibah, ada kok caranya bu. Contoh, saya sering loh diajak sama kakak saya, dek makan situ yuk, mak makan situ yuk. Mak aku lagi pengen yang itu ha. Nah, yang itu lebih enak loh, aku lagi pengen yang itu. Nggak ada, saya buka, saya nggak. Yang yang itu aja lah, kalau mau ikut juga dipaksa ikutlah tanpa harus buka aibnya, biar mereka rasa sendiri. Jangan dibuka ininya ya. Terpaksa di dalam Ini terpleset ya. Pokoknya kakak enak harus enak gitu. Nggak boleh. Nah, coba sendiri gitu ya. Gua rekom sama aja. Jadi intinya adalah berhati-hati saja, berhati-hati saja. Contoh, berhati-hati sajalah dalam omongan, itu yang paling penting. Bahwa jangan buka aib orang, kalau mau ibu langsung aja ingatkan orangnya 4 mata. Ini ibu nih salah beliau, misalnya nauzubillah beliau nipu orang, atau beliau maaf nauzubillah, nggak usah adalah orang nih ya, nggak usah ibu. Kursi ini adalah orang, kursi ini adalah orang yang orang ini melakukan salah. Kalau kita nggak bisa mengingatkan dia, nemanin dia saat salahnya itu dibuka sama Allah, minimal jangan nyusahkan hidupnya dengan menceritakan dia. Gitu kan? Nah kayak gitu. Ya intinya ngomong itu dijaga banget. Contoh ya, misalnya nih, saya menyampaikan kepada tim saya untuk kerjalah dengan orang B, bukan kerja ya, tolong diskusi dengan orang B ini ahlinya. Lalu saya bilang ke orang B, tim saya itu begini, jadi nanti cara ngasih taunya kayak gini ya. Itu saya screenshot ke tim saya. Mbak, saya bilang tentang Mbak ke ini ya, izin ya, biar Mbak mudah nanti kerjanya sama dia. Siap Ustazah, nggak apa-apa. Sampai segitu saya hati-hati loh. Saya izin ya ngomongin ini ke ini, ngomongin cara kerjanya ke ini, supaya saya nggak gibah. Ini serius saya, soal gibah ini hindari banget. Oke, izin, saya izin ya Mbak ngomongin ke orang ini tentang ini, kayak gitu. Kita ngomongnya begini boleh ya? Ya, saya ngomong ini ya ke dia ya. Jangan sampai orang ini nggak suka. Oh iya boleh, kayak gitu. Itu lingkung kecil aja. Apalagi pula gosipkan artis, tapo-apo. Ya, udahlah pulang kita lagi. Oke, gitu ya. Oke. Pengajian terberat sepanjang masa. Oke, ada lagi? Cukup? Ustazah. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini misalnya pulang majelis taklim dari masjid sampai jalan. Kita sambil berjalan tuh cabut nih, kadang-kadang kan ada sepanjang jalan tanaman, bunga, kan sambil jalan gini. Itu berdosa Ustazah. Mencabut Metik bukan punya kita. Iya, kan ada batangnya. Jangan dipetik bunga orang nyuri namanya. Maksudnya nggak bunga Ustazah, nanti daun kan. Jangan nyopaya tiap pagi menyiram tuh Bu. Ibu cabui. Aduh sih. Melewati banyak tanah kosong. Iya, enggak usah. Yang tak berguna jangan buang. Sambil jalan sih. Iya, tinggal dihindari aja ya. Udah payah dia tiap pagi datang menyiram, ibu memetik. Iya kan? Ini lagi Ustazah. Banyak ya. Kadang kan ya ibu-ibu di lingkungan kan suka gini, tanah kosong, banyak tanaman ubinya yang subur yang bisa untuk sayur. Bu, minta ya daun ubinya, iya ambillah. Itu berdosa. Kan dia udah bilang ambil. Kan jawab dia sendiri. Orangnya tak di mana-mana. Orangnya di mana-mana. Kadang kita bilang minta ya, Ambil uang. Ambil
Ini ada daun ubi. Daun ubi itu terawat punya orang, Bu. Itu di Pekanbaru pasti ada orang yang punya tanah itu. Ya, itu ada orang punya tanah itu. Ada orang punya tanah itu. Ada orang punya tanah saja. Iya. Apa kata Islam? Dak mayaribuk. Kalau kalian ragu, tinggalkan. Jangan main-main sendiri. Bu, saya ambil ya daun ubinya, ambillah. Kita ngomong sendiri. Mana ada yang cerita, lucu-lucu aja. Dah, cari aja. Iya, jangan diambil rimpang tuh lagi, Bu. Ambil aja yang kemudian ke depan, jangan ya. Dak mayaribuk. Ibu ragu kan itu? Ragu nggak ibu pas ngambilnya? Tanah siapa tuh, Wak? Nggak tahu. Nggak tahu kita siapa yang kalau itu ya apa Zah? Liar ditanam yang liar gitu. Iya, di tanah ya, kosong itu tanah banyak liar bukan tumbuh liar. Tanah kosong ada orang punya? Tanahnya ada yang punya. Ada yang punya. Tapi nggak tahu siapa. Cuman nggak tahu bertahun-tahun. Iya, dak mayaribuk.